Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan tentang apa pengertian dari NKRI. Saya Umu Fatmawati dengan nomor NIM 430202000031 dan ini dua rekan saya yaitu Saya Dina Juliana, NIM 4302000041 dan saya Salsabila Indra Lukman Anissa dengan NIM 4302020086. apa sih pengertian dari NKRI itu dan apa tujuannya, kemudian apa fungsi NKRI sebagai keterkaitan dalam bangsa Indonesia? Mari kita simak selengkapnya. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Menurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1, NKRI ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten. Yang tiap-tiap kota atau kabupaten provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sejarah NKRI berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada saat digulirkannya tanam paksa pada tahun 1615 oleh pihak Belanda telah menyebabkan hancurnya struktur tanah yang dimiliki pribumi, di mana tanah sebagai modal dasar pribumi dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan adanya tanam paksa yang diterapkan telah mengubah jenis tanaman pribumi dengan jenis tanaman yang didatangkan dari Eropa yang notabene tidak dikuasai oleh pribumi. Hal ini menyebabkan pribumi tidak lagi mampu mengelola tanah yang dimilikinya dan tidak mengerti jenis tanaman yang berasal dari Eropa. Sehingga pribumi pada saat itu terbodohkan, termiskinkan, terbelakang, dan tertindas. Hal inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk membangun pemerintahan yang dinamakan Hindia Belanda, guna mengatur kehidupan pribumi yang semakin tertindas, yang pada akhirnya terjadilah sistem kerja Rodi untuk mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Indonesia. Pada awal tahun 1900, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada pribumi dengan mengadakan suatu sistem pendidikan di wilayah Indonesia. Akan tetapi, karena biaya yang dibebankan untuk mendapatkan pendidikan ini terlalu mahal, makanya tidak semua pribumi mampu menikmati pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Dari sinilah terbangun strata sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo membangun pendidikan bagi kaum pribumi secara informal dan gratis dengan nama Budi Utomo sebagai bentuk kepedulian terhadap pribumi yang semakin tertindas. Pada akhirnya, pendidikan pribumi tersebut diteruskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa pada tahun 1920. Secara formal, pendidikan pribumi yang dijalankan oleh Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara telah membangkitkan jiwa-jiwa kebangsaan dan persatuan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda, yang pada akhirnya mengakumulasi lahirnya bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui momen Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II di Jakarta. Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 kemudian bahu-membahu mengadakan perlawanan kepada pihak Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Dan barulah 17 tahun kurang 2 bulan kurang 11 hari atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dalam bentuk teks proklamasi yang dibacakan oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta.
Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk suatu negara Republik Indonesia dengan disahkannya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai bentuk-bentuk NKRI dan bagaimana cara mempertahankan NKRI. Yang pertama, bentuk-bentuk NKRI itu menurut Muhammad Yamin adalah bahwa kita itu hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara itu tidak lain atau tidak bukan ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI. Negara kesatuan itu didasarkan pada 5 alasan, yaitu alasan itu adalah yang pertama, unitarisme. Unitarisme itu merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga yaitu tenaga-tenaga terbelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga yang berada di luar untuk membentuk sebuah negara yang federal. Poin yang keempat adalah wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dengan kekayaan alam dari sudut geopolitik. Dunia internasional itu akan melihat Indonesia kuat apabila negara kesatuan itu Indonesia akan selalu bersatu. Kemudian poin yang kelima adalah pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi sebuah negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan yang bersifat sentralistik. Kemudian beberapa sikap dan perilaku kita untuk mempertahankan NKRI adalah yang pertama, dengan kita menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, itu berarti kita itu menjaga seluruh kekayaan yang ada di dalamnya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan ketahanan nasional, yang berarti setiap warga negara itu wajib untuk menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, serta mempertahankan dan mempereratkan keutuhan bangsa. Dan yang pertama adalah persatuan. Kemudian poin yang ketiga yaitu menghormati perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Itu berarti perbedaan itu harus kita ciptakan dengan kerukunan. Perbedaan itu akan lebih indah jika kita itu saling menjaga, menghormati dengan kerukunan. Karena perbedaan itu merupakan salah satu bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian poin yang keempat adalah mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Kesamaan yaitu yang kita miliki seperti bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, serta Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bendera Sang Merah Putih, serta bendera merah putih. Kemudian kebersamaan itu dapat kita wujudkan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kelima yaitu memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat untuk mewujudkan negara persatuan dan kesatuan terhadap aspek kehidupan sosial, baik secara alamiah maupun secara bermasyarakat. Wawasan Nusantara itu meliputi tujuan yang sama, kemudian keadilan yang sama, kemudian solidaritas, kesetiakawanan, ikrar bersama. Memiliki wawasan Nusantara berarti harus memiliki komponen-komponen untuk dijaga, ditaati, dipelihara oleh semua komponen masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa Pancasila sebagai landasan
dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional. Ketentuan lainnya dapat berupa peraturan yang berlaku di daerah lainnya untuk mengatur segenap kehidupan di masyarakat. Kemudian poin yang terakhir yaitu dengan menaati peraturan agar menjadi bangsa dan negara yang berjalan dengan aman dan tertib. Jika peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi sebuah kekacauan yang akan menimbulkan sebuah perpecahan. Terima kasih. Itu tadi bentuk-bentuk dan sikap untuk mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan NKRI. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, sedangkan tujuan NKRI menurut ajaran para ahli, yang pertama menurut ajaran Plato. Menurut Plato, negara bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan manusia sebagai perseorangan atau individu dan sebagai makhluk sosial. Ajaran yang kedua yakni ajaran teokratis atau kedaulatan Tuhan. Nah, tujuan dari negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman, tentram di bawah pimpinan Tuhan. Kemudian ajaran yang ketiga yaitu ajaran negara menurut Polis. Negara bertujuan untuk mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara. Kemudian ajaran yang keempat yaitu ajaran negara hukum. Ini mengemukakan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum menurut hukum yang berlaku di negara itu. Kemudian fungsi dari NKRI. Fungsi dari NKRI yang pertama yaitu fungsi reguler. Negara sebagai political state yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, negara sebagai diplomatik yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga. Kemudian negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya untuk melindungi hak atau harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain. Selanjutnya, negara sebagai administratif, yaitu pada hakikatnya fungsi ini menitik beratkan pada kekuatan di tangan rakyat. Pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakil rakyatnya seperti MPR dan DPR. Selanjutnya fungsi agent of development. Fungsi ini antara lain sebagai yang pertama sebagai stabilisator. Nah, pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-hal berikut. Yang pertama, stabilitas politik, kemudian yang kedua stabilitas ekonomi, kemudian yang ketiga stabilitas sosial budaya, kemudian yang keempat stabilitas inovator yang isinya menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4 MPR tahun 1999 menyebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.